Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kelvin dari 10 Sosial. Akan mempresentasikan tentang literasi digital dan etika bermedia sosial. Apakah itu etika dalam bermedia sosial? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Dalam etika yang kita akan bicarakan yang soal bermedia sosial ini biasa bisa terdapat dari 5 sampai 20 etika. Tergantung dengan dari mana data sumbernya, dengan ada perbedaan dan lainnya. Pertama, jangan menjelek-jelekkan suatu atau seseorang di media sosial. Hal ini terjadi karena kita contohnya benci apa yang kita melihat. Apakah kita kayak nggak setuju, kayak contohnya the earth is flat gitu kan, kita nggak setuju atau memikirkan orang itu aneh. Walaupun memang tidak suka dengan hal-hal kayak itu, bukan berarti kita harus memberikan feedback negatif atau kata dalam yang seperti kata kasar atau menjelekkan langsung. Bisa direspon dengan kata-kata yang lebih simple seperti itu bukan flat. Nah, itu adalah contohnya bukan berarti dengan membicarakan kata-kata kasar yang benar-benar bisa membuat orang itu bingung kenapa dia bilang kayak gini. Kedua adalah menghargai pendapat pengguna lain. Jika melihat orang membicarakan tentang yang ada kayak posting-posting itu kayak komen, memberikan kritis dan pertanyaan maupun jawaban artinya. Tapi suka tuh orang yang bilang, lah gimana kamu nggak tahu kerjanya sih? Nah itu orangnya, dia tahu cara kerjanya, tapi jika satu orangnya tidak tahu, dia tuh lalu ngapain dibilang kayak ginian? Ini agak kata-kata yang seperti tadi dilihat itu, nggak akan mungkin orang itu akan langsung ngerti. Ya, lebih baik kita memberikan jawabannya daripada kita merespon dengan kata-kata yang agak negatif dikit seperti kayak tadi. Selalu ingat siapa yang menjadi followersnya. Pasti di Instagram selalu mengikuti orang, tapi biasanya tidak selalu melihat atau ingat apa kita contohnya follow. Yang nanti secara tiba-tiba langsung ada post-post yang tidak baik atau yang berhubungan dengan yang jahat atau apa. Hal ini bisa dihentikan dengan mencet akun dan unfollow, atau kalau mau bisa di-block. Tahu kapan boleh dan tidak menandai orang di foto. Kenapa orang tidak boleh mengupload foto soal orang lain atau kayak secara tiba-tiba ada muka orang lain? Adalah masalah privasi. Kebanyakan orang itu tidak mau dilihat dalam kayak contohnya, kan kecuali kalau mereka itu lagi kayak senang atau apalah. Dan itu juga bisa termasuk dengan ada contohnya mereka lagi memberikan rahasia, alamat, dan mobil apa, dan mereka punya kendaraan atau apa aja. Bisa memberikan kejahatan yang bisa terjadinya kejahatan. Jika ingin mengupload, harus mengupload dengan gambar orang, harus minta izin atau disensor. Biasanya ini selalu dilakukan di YouTube karena saking banyak orang yang mengsensor itu hampir susah biasanya.
Karena meminta izin tuh biasa selalu susah. Jadi sensor tuh bisa cara mudah. Perhatikan frekuensi unggahan di media sosial. Kita tidak harus untuk membagikan aktivitas atau kehidupan pribadi di media sosial. Mungkin kita bisa main game, keluar, jalan kaki, misalnya mulai dari bangun tidur hingga tidur di malam hari. Membangun reputasi yang positif. Jika selalu membuka profil orang lain, harus berhati-hati. Mungkin berisi dengan konten-konten yang tidak pantas atau dapat merusak masa depan kepada anak-anak. Selalu menuliskan sumber pada karya orang lain. Pernahkah mendengar dengan kata-kata copyright? Copyright adalah hak pemilik suatu barang, foto, art, dan selebihnya. Jika suatu foto ada tanda atau nama orang, berarti itu foto itu punya orang. Contoh logo copyright bisa dari P, bisa dari C, R, dan yang paling orang populer. Yang biasa yang paling dan TM. Yang paling populer biasanya adalah R sama C dan TM. Itu yang biasa paling populer. Ini adalah contohnya. Jadi jika ingin mengupload video yang bukan punya kita, contohnya nggak ada copyrightnya atau nggak ada kayak logo copyrightnya siapa gitu, sebaiknya kita memberikan sumbernya biar orangnya tidak perlu memberitahu kita kalau itu punya dia. Jangan menyebarkan berita palsu. Pasti kalian udah pernah dengar hoax atau berita palsu. Hal ini termasuk hal yang tidak baik dan juga hal negatif yang bisa terjadi. Bisa membuat orang panik karena mereka tidak tahu hoax dan apa yang mereka kayak akan terjadi. Kayak ngebom mangan di Indonesia gitu. Jadi orang bisa panik gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang tidak boleh. Jangan melakukan cyberbullying. Cyberbullying adalah suatu hal yang tidak baik yang bisa membuat orang merasa tidak layak berada di dunia ini, hidup di dunia ini. Hal ini juga bisa tersebut ini bisa membuat orang depresi, sedih, takut, bahkan sampai bunuh diri. Ini selalu terjadi juga pada yang kata-kata itu namanya bullying. Buat sumbernya, saya mendapatkan dari website ini. Terima kasih kepada Pokemon memberikan sumber ini dan informasi kepada. Terima kasih.